orang tersebut mau memberikan nominal kepada saya. Tapi saya berpikir, Mas, dikarenakan itu barang goib, ya kan? Takutnya apa? Setelah barang itu saya berikan kepada orang lain, katakanlah digantikan dengan nominal, otomatis nanti apabila penguasa sini itu, katakanlah penunggunya di sini itu menanyakan barang tersebut, terus diminta, apa yang bisa saya buat? Kan seperti itu. Jadi saya punya pikiran, jadi makanya saya punya inisiatif. Jangankan diberi dengan uang puluhan juta, 1 M pun tentu tidak saya jual. Tidur ada di jalan itu. Di mana Pak? Di situ Pak? Di belakangnya musola itu. Itu ceritanya ularnya besarnya seperti apa Pak? Enggak pati besar tapi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Mas Den Vlog, kali ini saya berada di salah satu tempat yang sangat istimewa terkait dengan kerajaan. Dengan cerita yang dikabarkan kepada Mas Den itu berkaitan dengan kerajaan. Ini teman-teman, tempatnya itu apa namanya, masuk dalam alternatif desa ya. Ini kan alternatif desa. Alternatif desa. Terus ini kalau lanjut terus masuk ke Kelampok, terus ke Mada Kalipura. Nama desa. Dan Mada Kalipura. Oh, jadi tempat ini memang berkaitan dengan kawasan yang dikuasai oleh Gajah Mada. Benar kan? Begitu ya. Masih lingkup kawasan Gajah Mada. Ya teman-teman, kita dapat warung kopi ini, kita coba tanya-tanya ke warga ya, apakah betul tempat ini berkaitan dengan kerajaan. Iya. Assalamualaikum. Nah, kita dapatkan 3 warga asli Tanjung Rejo. Asli Tanjung Rejo. Betul ya. Pak, ngapunten, dengan siapa Pak? Asmanipun? Jamal. Jamal Pak Jamal ya. Pak Selamat kali. Oh, ini Mas ini. Mas. Jadi keamanan desa Tanjung Rejo tergantung dari Bapak ini Mas. Siap ya. Bener. Oke, siap selalu Pak ya. Kita coba mau tanya-tanya ini. Mungkin perlu mic dulu ya Pak ya. Mohon maaf. Apakah betul tempat ini atau desa Tanjung Rejo di wilayah-wilayah tertentunya begitu ada berkaitan dengan kerajaan? Bukan kerajaan Mas, cuman kata orang dulu itu di sini ini tempat persinggahannya Damarwulan, diutus oleh ratunya dari Majapahit menuju Belambangan. Oh, artinya berkaitan dengan kerajaan, artinya itu kisahnya ya, kisah di zaman kerajaan gitu ya Pak ya. Oke. Pak Selamat bisa menceritakan secara detail, mungkin itu cerita turun-temurun ya atau folklore begitu ya Pak, karena Pak Selamat sendiri kan tidak mengalami hal itu. Betul. Itu gimana ceritanya? Kayaknya seru itu. Dulu katanya ya, ini sumber informasi kan dari Pak Lerap. Namanya Pak Lerap ini. Pak Lerap itu siapa? Pak Lerap ini katakanlah tokoh masyarakat di sini yang tertua. Sehingga saya kopi cerita dari Pak Lerap itu dulu. Saya sering ngobrol di bawah beringin, karena ini di bawah beringin ini dulu tempat persinggahannya Damarwulan. Jadi oleh ratunya singgah di sini sama prajuritnya. Pulangnya juga mampir di sini. Terus di sini sering terjadi barang hal-hal yang goib itu ada sering di sini. Memang Seperti apa? sering ada penampakan ular gitu sering. Terus di daerah sini ini ada sering terjadi kecelakaan. Ya bukan kecelakaan tabrakan. Kadang-kadang para pengendara itu menghindari ada sesuatu yang dilihat. Oke. Tapi nggak ada gitu loh. Dilihat oleh mata telanjang nggak ada. Boleh ditunjukkan tempat-tempat tersebut Pak yang berkaitan dengan goib. Mohon maaf Pak ya. Iya. Mari. Jadi ini dulu memang padat rumah atau gimana? Ini nggak ada dulu Mas, ini nggak ada rumah, ini sawah dulu ini. Oh, berarti penuh dengan pohon-pohon gitu. Seperti apa keadaan dulu di waktu zamannya masih belum ada rumah itu? Sebagai contohnya misalkan di sini dulu ada apa gitu. Pokoknya di sini dulu cuma ada tanaman jengkal, jaran, terus mimba itu wes.
Tanaman Dan itu. semuanya pohonnya besar-besar. Ya rata-rata kayak gini nih mas, kayak gini ini bisa. Sudah ditempati rumah, tegur sama orang tua saya di sini. Ya, yang Bapak maksud dengan adanya banyak kecelakaan itu seperti di mana tempatnya, Pak? Di sini sering terjadi Oh, mas. pas tikungan itu. Nang tikungan. Tapi menurut memang tikungannya nggak begitu tajam, tapi bahaya. Tapi rata-rata orang yang kecelakaan di sini sering melihat sesuatu. Seperti Ada apa? orang sepak bola, jadi pengendara tuh menghindar gitu loh. Ada anak sepak bola gitu loh, jadi menghindar. Di sini juga pernah anak sini juga katanya lihat ada anak sepak bola di sini, menghindar ngepon, terjungkal di sini. Terus di sana dulu ada yang meninggal. Terus kapan hari itu ada seorang pengendara becak. Pas di sana mas, di toko ya. Selatannya toko. Ada pengendara becak menghindar, ada orang lewat, orang tua lewat gitu Pak. Padahal itu sosok astral begitu, Pak. Ya? Iya enggak gitu. Ya orang itu yang melihat, tapi orang-orang penumpangnya enggak melihat kalau ada orang. Artinya memang sosok astral, Iya. sosok goib Barang begitu, Pak. goib. Oke. Selain itu, Pak, penampakan apa saja Pak, yang terjadi? Yang saya tahu itu. Terus itu teman saya itu tadi yang Pak Jamal itu pernah dari sawah dia melihat ular katanya. Melihat ular. Coba tanyakan langsung, Pak. Oke, Pak oke. Jamal. Kita mungkin Biar- perlu tempatnya termasuk yang dimaksud dengan persinggahan Damar Wulan itu di mana, Pak? Di sana di Oke, Sumur oke. Windu. Kita mungkin coba bisa ke situ, Mari. Pak. Nah, teman-teman, kita coba mengikuti Pak Slamet ya, yang mengingat apa-apa yang diceritakan oleh insiden leluhur. bener kan, Ya kan, dari turun temurun. Ini perlu diangkat, Mas Ben. perlu biar generasi Para muda generasi itu gitu. tahu cerita-cerita yang berada di Nusantara seperti itu kan. Barangkali Mas, butuh yang pernah ngalami ketemu sama ular. Iya, nanti kita Oke, coba tanyakan. kita nanti Pak. Oh, iya. angkat juga Pak. Oh, jadi ini tempatnya, Pak. Nah ini Mas, dulu ini tempat persinggahannya Damar Wulan dari Majapahit di Belambangan, pulang perginya mampir di sini. Makanya sama masyarakat di sini bukan makam ini kan, petilasannya. Tapi di sini memang angker dulu ini Mas. Ini dulu nggak bersih kayak gini, banyak tanaman-tanaman liar kayak pepaya, kayak serkaya, jambu gitu ya. Tapi tidak ada yang ngambil karena memang takut. Karena kalau ngambil nanti kalau bukan masih family dari keluarga sini, maksudnya orang sini, pasti ada efeknya. Makan jambu, ya. Pasti posisi mulutnya nanti agak ngesamping gitu, ya. Perot gitu istilahnya. Oke. Nanti kalau sudah ditanyakan ke paranormal, gitu, coba ngobong minyan gitu, ngobong di sini, ya jelang berapa jam itu langsung sembuh, ya. Kembali lagi. Kembali semula. Jadi beringinnya itu, Pak, kalau menurut Pak Slamet ini beringin ini kira-kira umurnya sudah berapa tahun? Nggak tahu, tapi kalau melihat ini ya ratusan ini Mas. Ratusan tahun gitu ya Mas ya. Ya bisa ratusan tahun ini. Dua dulu nih Mas. Oh, ternyata dua. Dua yang sini. Itu Nah, ditebang yang- atau karena Yang sini ini agak kecil dulu. Yang sering diambil buat hajatan gitu loh. Kalau ada orang hajatan mesti kan di bawah teror kan selain pohon janur beringin. pasti ada beringin. Bang. Di sini. Karena dulu musola ini bukan di sini, di sana nih. Jadi musola ini termasuk dipindah atau buat baru? Buat baru. Yang dulu musola sana itu berbentuk akap kayak Mas. Kayak musolanya orang Madura, Orang-orang bisa di samping rumah, dahulu kayak panggung, ya. gitu. Oh, Dan di sana itu dulu sering orang banyak yang nginap-nginap di situ. Kadang cari wangsit, kadang wirid gitu di situ. banyak orang-orang syafir juga. Kalau musola ini kan barusan ini kurang lebih 10 tahunan mungkin ada di sini. Jadi musola ini Karena masih pohon 10 beringnya tahun. sudah ada terus dibelah.
Ini kan petilasan ya Pak Slamet ya. Adakah peninggalan mungkin batu bata yang berkaitan dengan kerajaan ataupun artefak faktual seperti batu-batuan besi, batu besar begitu yang berkaitan dengan kerajaan? Enggak ada, Mas. Kalau cuman ini termasuk ini. Ini batu ini sering dicekar sama orang. Jadi pernah ini Mas, pernah orang ngelingkai. Oh, maksudnya melangkah batu ini. Ya sakit. Terus ditanya Pak Rahmat, coba diobongi di batu itu. Ya diobongi di sini. Disuruh bakar sesajen lah, atau sesajen menghormati begitu ya di batu ini ya. Kalau sekilas saya lihat ya Pak, saya sendiri yang melihat ini kan cuma batu. Iya. Gitu. Ini yang di tengahnya apa melengkung atau gimana? Enggak, kayak Bentar, biasa hamparan gitu. Hamparan. Oh gitu ya. Iya, hamparan. Ini ada bekas Mas. Iya, ritual. kalau ini kan kalau Jumat Legi mesti di Mas. Dikasih Dikasih kembang. bunga. Gitu ya. Artinya warga sini itu masih banyak yang menghormati gitu ya dengan bukan kita itu menduakan yang kuasa. Tapi lebih menghormati Ya. jejak leluhur gitu ya Kang ya. Tanpa para leluhur ataupun nenek moyang kita yang sudah kesini. Mungkin ini masih bukan belantara kan gitu ya Pak? Iya, betul. Bapak Deso istilahnya gitu ya. Ini kan pohon beringin ini kan besarnya sampai segini, terus umurnya sudah ratusan tahun kalau menurut Pak Slamet ya. Termasuk sosok astral yang katanya mengganggu di tikungan tadi, apakah juga menampakkan diri di tempat ini? Kalau yang pernah ngalami juga ada Mas. Kadang berdiri di sini, kadang bertengger di barongan di situ. Oh, di kebun bambu itu? Bertengger kadang. Kalau yang teman tadi saya itu Pak Jamal itu memang ngalami sendiri sekitar antara jam 12 1 malam dari sawah melihat ular panjang. Itu besarnya seperti apa Pak? Kayak pohon kelapa? Enggak begitu, kayak kayu itu. Kayak kayu. Itu ya termasuk besar loh Pak. Besar kayak itu, panjang katanya. Pak Jamal berapa cerita. Tapi itu wah, jeli gitu. Itu ular beneran kah atau memang ular jadi-jadian? Ya awalnya kayak ular beneran tapi hilangnya sekejap. Kata Pak Jamal, hilangnya sekejap. Romoro hilang gitu. Tiba-tiba hilang gitu, Mas. Gitu ya. Oke. Tiba-tiba hilang. Iya Pak Jamal. Katanya juga ada prajuritnya siapa Minajinggo yang meninggal di sini. Itu mohon mungkin ada titik-titik tertentu. Prajuritnya pasukan dari Majapahit yang bareng-bareng sama Damarulan tuh ada yang meninggal daerah sini ya. Bersandar di pohon terus ditinggal. Katanya namanya Tunggul Mani. Aku sempat dengar itu. Iya. Katanya Tunggul Mani. Iya. Sehingga dikenal orang sini kalau memberikan kiriman Al-Fatihah itu khusus kirim Tunggul doa Mani gitu. Termasuk saya kadang gitu. Karena tahu dari orang-orang yang dulu gitu loh. Bukan saya tahu sendiri. Cerita alangkah baiknya kalau dikirim Fatihah gitu. Pak Slamet ini kan ceritanya sangat panjang lebar ya. Kenapa Pak Slamet masih menyimpan, apa alasannya menyimpan cerita tersebut? Apa alasan dari Pak Slamet gitu? Gini Mas ya, setiap desa itu kan punya cerita dewi-dewi sendiri-sendiri. Kalau cerita itu dihilangkan kan merupakan mitos. Kan kalau kita menghilangkan itu nanti kan putus ke bawahnya. Kalau kita nggak cerita ke anak kita, nanti kalau ditanya orang yang di bawahnya kan nggak tahu kalau kita tidak menceritakan hal itu kepada anak turun kita gitu. Jadi nanti kan kalau di desa kalau sekarang kan merupakan ikon itu kan. Betul. Suatu magnet yang betul. Memberikan inspirasi tertentu terhadap desa tersebut. Kita. Bahkan ini kapan hari itu para pemuda sudah berkumpul Mas mengajukan ini untuk dibangun, dirawat, dibikin sedemikian rupa supaya menarik gitu. Pernah diajukan, kalau nggak salah ini mau dibangun terus posisi itu mau dipindah katanya ya tahun ini mau dibangun. Masyarakat sini terutama para pemuda bahkan musyawarah di warung sana terus di sana
sampaikan ke desa bahwa ini memang hasil musyawarah dari masyarakat desa tersebut. Jadi tempat ini memang petilasan dari Damar Damar Wulan. Wulan. Itu yang paling terkenal dari cerita di desa Tanjung Rejo. Nah ini selain batu ini Pak, apa ada lagi nggak peninggalan di masa-masa lampau di tempat ini? Ada Pak. Ini. Dulu di sini ada hamparan batu padas di sini. Nah ini tertutup oleh akar-akarnya. Ini dulu waktu Pak Slamet melihat secara utuh ini, kalau saat ini kan sudah terjebak akar ya. Itu kira-kira panjang dan lebarnya berapa? Kayak gini, kurang lebih 60-70 cm paling. Itu panjangnya apa lebarnya? Panjangnya, Oh, panjangnya. lebarnya segini kayak. Kurang lebih 40-50. Berarti bisa jadi itu altar ya, atau mejanya ke tempat berkumpulnya beliau begitu ya? Di sini. Bisa, tapi mungkin bisa menjadi tempat duduk atau gimana? Gitu. Waktu musyawarah kan namanya orang bersinggah kan pasti rembukan toh. Mungkin tempat duduk atau apa? Itu lagi ada Mas. Dan ini Pak Slamet, ini kan ada 2 makam ya. Ini makamnya siapa? Kalau ini karena ini dulu ada hamparan batu, jadi oleh masyarakat sini, terutama tokoh masyarakat itu yang memang pernah sering dapat hal-hal gaib dari sini, dapat cincin, dapat keris gitu, sehingga dia merasa bertanggung jawab untuk merawat sini. Gitu. Artinya tempat ini pernah terjadi memunculkan benda-benda gaib. Betul. Seperti pusaka Betul. atau cincin begitu. Pernah dulu dari Sipur 10 Pasuruan kalau nggak salah. Malam-malam ke sini dia pakai celana pendek. Saya mendekat tidak dibolehkan. Ternyata dia menggunakan ajian macan putih untuk bertarung dengan barang gaib di sini. Saya lihat memang saya dekat. Kayu ini ya dicakar-cakar ini. Iya kayak cakarannya harimau itu. Dia bergulat terus ada menemukan suatu barang gaib, batu akik, keris kecil gitu. Di tempat ini. Iya di tempat sini. Di sini dulu taruhnya saya tahu. Saya kan habis isya dia mengambil barang kayu itu. Habis isya saya tahu melihat apa kok. Saya lihat terus. Kalau nggak salah itu katanya menggunakan itu ilmu macan putih. Saya tanya. Selain itu Pak, adanya altar ya, batu altar. Apalagi Pak peninggalannya? Ada batu itu. Itu teman-teman. Oke. Ternyata memang Banyak peninggalan di sini Kang. sebetulnya. Karena memang tapi berserakan Mas Den. Artinya Iya. tidak Berserakan. ngumpul di satu titik begitu. Batu ini Pak, ini kan batu ini. batu padas ya. Dia kayak gini kayak dulu wis. Tidak ada yang berani mindah gitu toh Pak? Ini kayak lebih besar kayaknya. Oh, ada perubahan bentuk gitu kah? Kayak lebih besar Mas. Dulu gak sebesar ini. Iya enggak. Soalnya juga Ini ada. Kan? ini Mas. Tempatnya kayak gini. Orang daerah sini enggak berani mindah. Geser saja enggak berani. Wis tetap di sini wis. Ada kejadian tertentu kah Pak di batu ini Pak? Pernah ada sesuatu tokoh masyarakat cerita sama saya itu. Di sini nih ada jangkrik gaib katanya. Jangkrik gaib hitam legam besar di sini. Kalau memang berani berpuasa terus tirakat insya Allah kena itu di sini. Iya kalau malam kadang bunyi, kalau dicari tidak ada gitu. Tapi orang-orang tertentu yang Mas, saya meskipun sekarang dekat rumah tidak pernah gitu-gitu. Cuman saya dengar cerita karena memang orang sering ngopi di rumah gitu. Cerita saya. Sekilas memang kalau kita ya secara orang awam ini batu biasa begitu loh Mas. Iya memang batu biasa. Batu biasa, tapi ada sisi historis ya kan di dalamnya begitu loh, termasuk ada penunggunya ya. Iya, seperti itu Kang. Terus ada cerita mistis apalagi Pak pengalaman warga di tempat ini Pak? Mungkin pernah menemukan mendapatkan sebuah pusaka terus apa gitu Pak? Kurang lebih tahun kemarin kalau nggak salah satu warga di sini memimpikan suruh ngambil barang di sini gitu loh.
setelah diambil barang itu berupa kayu kayak gini, kayu beringin yang sudah lapuk tapi kayak gini bercangkah, terus ada kayu kayak gini. Jadi seakan-akan kayu yang kayak gini menyerupai ular. Ya kalau dilihat secara gini ya tidak percaya, kayak Ketapel itu kah? nyangka gini Mas. Terus Bercabang gitu ya? bercabang. Terus di sini ada kayu juga ini nyantol. Yang melingkar gitu Iya, ya, yang melilit kayak ular ular melilit gitu. di kayu gitu loh Mas. Ya kalau kita mau masang gini, ya ndak salpak kata istilahnya, Mas. Itu salpak teman Mas. Seakan-akan buatan Presisi. Pres gitu loh Mas. Ya diambil lagi, ya taruh gini ya ceket wis. Kalau orang biasa membuat kan nggak mungkin kan gini itu. Bagus Mas. Seakan-akan rayap yang membuat gitu loh. Kayu bahkan orang yang mengambil barang itu sakit hampir 1 bulan kalau nggak salah, sakit Setelah mendapatkan iya barang itu. terus berobat ke sana, obat ini tidak sembuh, ternyata dapat wangsit, barang itu disuruh kembalikan, ternyata ada suatu ustadz yang megang itu, terus diambil ustadz itu sampai sekarang ada barang itu. Sini ustadz power juga yang megang itu, yang kayu cangka yang ada kayak semacam ular Ular melilit gitu Pak. Aku heran lihat itu, oh bisa ya. Saya bolak-balik. Untuk penemuan lagi, ada lagi nggak Pak selain batu Pak, peninggalan di tempat ini Pak? Sumur, ada sumur. Ada sumur. Itu sejak zaman dulu ya Pak sumur itu Pak? Yang saya tahu wis sejak dulu. Saya sudah lahir itu wis ada Mas sumurnya. Posisinya di mana Pak? Sini. Sumurnya ini kecil. Ukuran kurang lebih 1 meter. Bulat Meter gitu? lebih. Iya bulat. Sumur bulat teman-teman. Yang Sumur Hindu ya. Iya, kurang lebih sumbernya itu 2 meteran kalau nggak salah. Cetek. Oh dangkal ya Pak ya? Dangkal. 2 meteran kalau nggak salah. Itu sumur saat ini kan sudah tidak ada. Nah, Itu memang sengaja ditimbunkah atau dirusak atau gimana Pak? Mas, di sini kan kalau ini kan kali langsung Sungai. sering banjir meluap membawa lumpur. Jadi sering masuk ke sini karena penangkalnya, tanggulnya rusak, nggak ada yang merawat. Artinya kalau misal nih suatu hari nanti kita ingin melihat sumur tapi terus kita gali gitu, berarti artinya sumur itu masih ada di dalam sini. Ya mungkin iya ini wes bentuknya. Gitu ya. Bahkan di sini Tapi kalau kita lihat memang bentuk dari akar beringin itu memang memutar Mas Den, melingkar. Melingkar. Jadi memang sebentuk. Nah, bahkan kapan hari itu teman saya pernah menemukan barang kok di sini Mas. Di bawah Apa? sini kalau nggak salah. 2 macam batu yang besarnya kayak gini ya. Itu seakan-akan batu itu digergaji gini Mas. Halus itu bagus gergajian. Ya kalau kita mikir ya apa gergajinya? Makanya dijepit pakai ya alat ya. Gini kan mungkin enggak kayak gitu Mas. Bahkan itu diambil oleh teman saya, dibawa pulang. Kayak semacam batu yang hasil cetakan gitu ya. Ya, bukan alami Mas, bagus gilap gitu Mas. Kayak apa gitu loh. Kayak putih-putih biru, kayak lumut gitu. Tapi gilap kayak batu akik itu Mas. Tapi besar kayak gini, 2. Itu dibawa pulang itu Mas. Orang yang ngambil itu sakit Mas, sakit dulu berapa paham. Yang menemukan tuh sakit. Berobat ke sana, suntik ya, ke sana kemari tidak sembuh. Ternyata dapat wangsit, barang itu suruh kembalikan. Akhirnya Dikembalikan, alhamdulillah sembuh. dan barangnya hilang. Tiba-tiba Barangnya pernah mengalami berjumpa dengan ular Ular ya, yang ada di sini. Itu Iya. seperti apa ceritanya Pak? tidur ada di jalan itu Di mana Pak? Di situ Pak. di belakangnya musola itu. Itu ceritanya ularnya besarnya seperti apa Pak? Enggak pati besar tapi panjang. Ya. Itu Warnanya Bapak apa? yakin nggak itu ular beneran atau ular jadi-jadian?
Ya kalau sangka ya ular jadi-jadian. Kalau Apa alasannya? kalau saya siram air gitu bos, bulet ada di sungai, gerobak-gerobak, nggak ada sudah. Hilang, Pak. Iya, padahal panjang ular itu. Tanpa jejak gitu ya. Tanpa jejak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Pak Buasi Mulyo, Bapak Wasimul. Asli warga asli warga desa Langgirjo. Oh ya. Pak, barusan saya dapat cerita dari Pak Slamet. Katanya Bapak yang pernah mendapatkan benda gaib yang sudah berwujud, yaitu sebuah batu. Itu benar, Pak? Betul. Gimana ceritanya itu, Pak? Jadi saya pada waktu itu ya saya tidak tahu pada waktu itu, kalau tidak salah itu bulan Suro tanggal 9 kalau tidak salah, sekitar tahun 2018. Itu saya ke pasar kemudian dikarenakan pada waktu itu memang panasnya sangat menyengat, dikarenakan memang di sini ini tempat orang-orang berteduh. Di sini ini kalau musim panas itu banyak orang berteduh di bawah pohon beringin. Jadi saya ke sana untuk berteduh tujuannya. Terus pada waktu itu saya itu dengan tidak sengaja, saya itu celingak-celinguk lihat sumur ini, kan dulunya kan dalam itu. Oh, sumurnya yang dulu masih kelihatan. Ya, dalam dulu sih. Sekitar berapa puluh meter dulu, sekitar 15 meteran atau sekitar 12 meter lah kurang lebih. Terus saya lihat dikarenakan kan ketutup dikarenakan dampak banjir ya. Banjir akhirnya masuk ke dalam sumur, akhirnya jadi dangkal dan tidak berwujud sumurnya kan. Sudah tertimbun, Pak ya, tertutup, Pak ya. Ya memang kalau dari untuk dulu itu memang di sini ini memang mistis lah, katakanlah seperti itu. Kata orang Madura itu sengit di sini. Jadi saya lihat di celingak-celinguk di tempat sumur itu kok berupa kulit kerang, ya kan, berupa kulit kerang. Nah, ini kok kerang kata saya. Kok ada semacam kijing di sini, kok ada kehidupan kijing. Setelah saya ambil di situ, kulitnya kijing dikarenakan kan besar. Kijing besar kan gini. Artinya saya ambil kok jadi batu. Batunya antik Mas, bagus 2 biji. Seperti apa bentuk dari batunya, Pak? Bentuknya itu kalau Mungkin tidak salah bisa itu divisualisasikan yang di setelah sini. saya ambil itu seperti kulit gayam. Seperti gayam, buah gayam. Cuma warnanya itu coklat. Jadi di situ itu ada garis. Ada garis yang melingkar seperti dibuat. Tapi bukan buatan, itu alami. Mungkin bisa divisualisasikan di sini, Pak. Seperti apa, Pak? Mungkin, Pak. Ya mungkin batunya seperti ini, ya seperti ini, kembar, batunya kembar. Oh, 2. Iya 2, kembar. Kan bentuknya kan gini. Seperti Terus. ini, Pak, mungkin, Pak. Oh enggak. Kurang besar. Ini mungkin lebih kecil dibagi 2 ini. Terlalu besar berarti, Iya. Pak. Terus, Jadi begini modelnya, lah begini. Modelnya itu. Kalau digini kan bisa jadi satu. Jadi kan batunya kan persis. Saya ambil kok 2 biji batu itu. Tak kira kan kerang 1, kulit 1. Setelah saya ambil, saya tanya sama ini langsung ke sini saya, Pak. Saya nemukan batu di sini. Ini. Katanya, hebat berarti sampean bisa nemu batu di sini kan seperti itu. Akhirnya dilihat sama ini. Iya Pak, bagus ya. Menurut saya bagus. Ya, saya perlihatkan orang ngerti. Ya memang bagus katanya, batu ini punya. Terus saya juga bawa ke Grati sana. Ke Grati itu ada yang mungkin bisa melihat secara apa ya? Ya melihat secara goib. Ya memang batu yang sampean ketemukan itu bagus. Sudah saya diamkan. Dikarenakan memang saya tidak pernah merawat hal-hal yang semacam itu, saya taruh di rumah. Itu akhirnya memperlihatkan ke anak saya bahwasanya sebetulnya saya tidak suka ikut bapakmu ini, dikarenakan sosok penunggunya. mungkin seperti itu. Itu mewujudkan diri kepada anak Bapak. Ya, katakanlah di dalam mimpi kan seperti itu. Bahwasannya bapakmu ini tidak perhatian sama saya. Saya tidak suka ikut bapakmu pada itu. Nah, setelah itu saya sakit 28 hari. Ya, sampai saya ke rumah sakit 3 hari dinyatakan saya itu sudah sembuh.
Tapi saya itu masih tidak punya apa, Tenaga. dia tidak punya tenaga. Ini ke teman saya ini ke rumah lihat saya 28 hari saya sakit. Nah dari situ saya pergi ke orang pintar bahwasannya ya mungkin kamu tidak cocok sama batu itu. Akhirnya saya kembalikan lagi di situ. Saya kembalikan ke tempat semula. Saya mohon maaf dikarenakan saya pernah berbuat lancang mengambil sesuatu dari situ. Ya saat ini saya kembalikan lagi. Saya kembalikan, setelah itu saya sembuh sudah. Tiba-tiba langsung sembuh. Ya yang namanya sembuh langsung sembuh total. Tapi Cuma berangsur-angsur ada reaksi ya, gitu ya. ya? Dari setelah mengembalikan batu itu mungkin berangsur-angsur saya itu Sembuh total. pulih ya sampai sekarang sembuh. Pak, pernah nggak ada niatan untuk menjual batu itu sebelum Bapak kembalikan? Oh jadi begini Mas, kalau untuk niatan menjual saya itu memang tidak. Tapi kalau untuk orang yang kepingin untuk memiliki batu tersebut itu ada. Nah, mungkin orang tersebut mau memberikan nominal kepada saya. Tapi saya berpikir Mas, dikarenakan itu barang goib, ya kan? Takutnya apa? Setelah barang itu saya berikan kepada orang lain, katakanlah digantikan dengan nominal, otomatis nanti apabila penguasa sini itu katakanlah penunggunya di sini itu menanyakan barang tersebut, terus diminta, apa yang bisa saya buat? Kan seperti itu. Jadi saya punya pikiran, oh iya, jadi saya memiliki batu ini, saya rasa tidak ada gunanya. Saya susah pun tidak bisa dijual dikarenakan itu takut berdampak kan seperti itu. Jadi makanya saya punya inisiatif. Jangankan diberi dengan uang puluhan juta, 1 M pun tentu tidak saya jual. Apa gunanya saya jual kalau setelah barang tersebut laku 1 M, umpamanya laku 1 M, terus penunggunya datang ke saya tuh minta dikembalikan, umpamanya tidak kembali, nyawa saya jadi taruhannya, apa gunanya uang 1 M buat saya? Nah, seperti itu kan. Jadi intinya seperti itu. Makanya saya rasa percuma saya punya barang itu ini, apalagi pada waktu itu saya sakit. Itu Mas. Jadi tetap saya kembalikan secara ikhlas di sini. Terima kasih Pak, waktunya Pak.